Presiden Putin sejak kemarin ke Ukraina dengan Presiden Zelensky menawarkan diri untuk menjadi juru pesan. Apa yang bisa Anda tanggapi? Ya, ini menunjukkan keseriusan dan juga visioner daripada Presiden Jokowi untuk mendorong perdamaian di dunia. Dan ini juga ada satu depan yang luar biasa karena mengingat ini menyangkut dua negara yang jauh dari Indonesia yang baik secara kebudayaan, secara bahasa sudah beda, dan juga konflik perangnya ini melibatkan banyak negara. Nah ini ya pentingnya buat Indonesia ataupun Presiden Jokowi sendiri bila mana dia bisa berhasil membawa perdamaian yang ditujukan, ini juga bisa membantu menstabilkan berbagai macam hal seperti potensi-potensi krisis yang ada di dunia, baik energi, krisis pangan, krisis kemanusiaan. Nah hal-hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Presiden yang beliau ambil, yang sebenarnya itu bukan sebenarnya tugas beliau, tapi beliau mengambil suatu resiko, dan ini yang wajib kita dukung dan kita apresiasi dari berbagai macam sisi. Apa feedback yang bisa kita harapkan, benefit yang juga tentunya harus dirasakan juga oleh pemerintah Indonesia, oleh negara kita? Ya, ini bukan pertama kali kepala negara Indonesia terlibat dalam perdamaian di sebuah konflik di jauh dari Bantu Tengah waktu Bosnia Herzegovina itu karena perang Presiden Soeharto pernah turun langsung ke daerah konflik. Juga pada saat ada beberapa konflik di wilayah kawasan ASEAN, Menlu kita Pak Ali Alatas juga turut langsung membantu proses perdamaian. Begitu juga di tempat konflik yang terjadi di Filipina juga pernah dari Indonesia Menlu dan Presiden yang membantu untuk memperdamaikan atau di kawasan Moro ya. Nah, jadi proses ini bukan hal yang baru, akan tapi ini kalau sekarang ini yang menjadi unik karena ini melibatkan dua negara di Eropa Timur, dan ini berdampak kepada seluruh dunia karena akibat dari konflik ini terjadi krisis pangan, krisis energi, dan juga inflasi yang baru seluruh dunia, dan ini menjadi satu tanggung jawab yang besar lah. Ya, Mas Dik, soal krisis pangan yang melanda banyak negara dunia, tentu ini punya dampak langsung karena konflik di Ukraina dan Rusia. Kemudian ada yang mengatakan misi Presiden Jokowi ini sebenarnya misi ekonomi, bukan kepentingan Indonesia di situ soal mengamankan ketahanan pangan yang dibungkus misi kemanusiaan dan perdamaian. Apa tanggapan Anda? Ya, memang krisis ini kunjungan Presiden Jokowi ke sana ini kita harapkan ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah ini yang menjadi suatu kegiatan yang luar biasa, dan ini harus kita apresiasi dan kita harus kita dukung, dan juga hasil daripada pertemuan ini kita harap bila mana ini bisa berhasil, ini akan memberikan solusi yang luar biasa bukan hanya bagi Jokowi tapi untuk Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Menurut Anda bagaimana respon dari negara-negara G20, Amerika Serikat misalnya, soal undangan Presiden Jokowi? Karena ini kan juga ada pembicaraan rencana soal G20 yang nanti summitnya puncaknya akan digelar di Indonesia, yang kemudian banyak negara anggota G20 ini menyoroti kalau Presiden Putin datang ke Indonesia nanti mereka tidak mau datang. Bagaimana ini? Ya, dengan Presiden Jokowi mendatangi langsung G7, mendatangi langsung Presiden Amerika di Washington, lalu mengunjungi Presiden Zelensky dan Presiden Putin, bila mana masih ada negara-negara Barat yang tidak mau datang hanya karena kehadiran Putin, itu menunjukkan bahwa keegoisan mereka itu sangat tinggi. Mereka tidak peduli akan proses perdamaian, mereka hanya berpikir akan kepentingan dan juga kebijakan politik luar negeri mereka. Nah, itu yang harus kita yakini, dan kita harapkan para kepala negara itu adalah negarawan-negarawan yang luar biasa dan juga diplomat yang ulung, sehingga mereka mengerti permainan politik ini, dan mereka tidak
akan mengutamakan egois pribadi, ataupun kelompok akan selalu mengutamakan perdamaian dan juga kemajuan ekonomi dunia. Jadi harus ada di mana posisi Presiden Jokowi seharusnya, karena ini kan tentu harus ada di tengah-tengah, posisinya netral, tetapi ada sikap-sikap yang datang dari negara-negara yang punya kubu sendiri masing-masing. Apakah memang ya on the track seperti ini sudah berjalan? Sekarang ini sudah berjalan dengan baik, dan juga respons dari negara-negara G7 kemarin itu seperti kita lihat body language itu sangat ramah dan sangat hangat kepada Presiden, dan jadi kita yakini bahwa mereka tidak akan mengedepankan itu juga, jadi mereka lebih mengedepankan perdamaian. Oke, baik. Sementara itu kita tahu konflik di Ukraina ini belum juga mereda, bahkan terpanas begitu ya, dengan agenda-agenda dari blok barat. Kita tahu kemarin NATO juga kembali ramai, yang kemudian akan memberikan pressure sendiri ke Moskow, Rusia. Menurut Anda bagaimana ujung akhir dari konflik itu sendiri, dan posisi kita harus seperti apa sampai nanti selesai? Ya, posisi kita tetap harus ada netral. Posisi kita tetap harus bisa mempromosikan perdamaian dan juga tetap menarik kedua belah pihak ke perdamaian, dan terus meminta kepada negara-negara barat, khususnya negara G7 itu untuk tidak mendorong ke arah pertempuran, yaitu tidak terus-menerus mengirim peralatan tempur, perang, tapi justru meningkatkan barang-barang yang dibantuan kepada Ukraine, dalam bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, pangan, dan juga mengurangi sanksi-sanksi ekonomi kepada Rusia sehingga perekonomian bisa terus berjalan, dan juga ini juga pasti akan mengurangi beban tekanan untuk bisa melakukan perdagangan dengan seluruh negara-negara di kawasan Timur Eropa. Baik, Mas Beb, tahan sebentar, kita akan melihat perkembangan terkini dari kota Moskow, di mana tadi informasi yang kami peroleh bahwa rombongan Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat. Всем привет, меня зовут Иньоман Аджисваданараи. Сегодня 16 часов 26 минут, время Бандунг, западная Зафа. Числа четверг, 30 июня 2022 года. Только что мы посмотрели взгляд от первой комиссии ДПР нашего землячества народа в государственном уровне. Дев Лаксоно говорится по поводу нашего президента визита в Европе. Он подчеркнул, что нашего президента, наша эксперимент, который связан с конфликтом, не только первый раз. То есть, когда была конфликт Босния-Херцеговина, нашего президента Сухарто тоже посетил и посетил в Европе в этом времени. Кроме этого, у нас есть связанный с конфликтом, с мирным конфликтом, это связано с конфликтом в Моро, Филиппины тоже сказали, и тому подробно связаны с конфликтом в региональном ASEAN. Именно поэтому он тоже подчеркнул, что нашего визита, нашего президента визит в Европе, а также в Киев и также в Москве, это означает то, что серьезный подход, который мы предусматривается через этого визита. Это тоже означает, что если визита в Европе, также в России, это для того, чтобы приглашает
Presiden Rasi i yes один подход, потому что мы уже начинается через большие шмёртки. Именно поэтому, если западная страна не хотят, если Россия посетит в большая 20-я, это будет эгоистическое, потому что мы уже попросили как бы поэтому. Именно поэтому этого встреча сами является самым важной для нашего президента России. Спасибо за ваше внимание. Возвращаемся к нашему телеканалу «Индонезийские новости» в международном сфере. Меня зовут Иньяман Аji Sonarai. До свидания и пока.